UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan menggelar Lomba Maulah Topi Purun dalam rangkaian program Ragam Pesona Budaya Banjar tahun 2020. Tampak puluhan peserta pembuat kerajinan berbahan purun ini saling menjaga jarak untuk menghindari penyebaran virus corona. UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan menggelar Lomba Maulah Topi Purun dalam rangkaian program Ragam Pesona Budaya Banjar tahun 2020. Kegiatan yang diikuti peserta dari 13 kabupaten wan kota sebanua di Gedung Balai Rungsari Taman Budaya Kalimantan Selatan, Jalan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin Utara, Baisukan Selasa 30 Juni 2020 ini tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu membasuh tangan pakai sabun di banyu yang mengalir, memakai masker dan menjaga jarak. Tampak puluhan peserta pembuat kerajinan berbahan purun ini saling menjaga jarak untuk menghindari penyebaran virus corona. Ada dua buah yang manfaatnya nah, bisa. Abdul Rashid, salah seorang juri wayah ditekuni Prima TV, memadahkan peserta harus bisa memanfaatkan waktu salawas 2 jam 20 menit yang telah diberikan pihak panitia. Sedangkan kategori penilaiannya menurut Abdul Rashid adalah berdasarkan kreativitas, warna, motif, bentuk, kerapian, dan keselarasan. Yang hampir 2 jam itu memenuhi apa semua kriteria yang dilakukan itu? Iya, semua kriteria yang dilakukan tadi itu harus selesai itu. Semuanya harus memenuhi dalam 2 jam 20 menit tadi. Jadi kalau tidak memenuhi berarti dianggap tidak pala. Kalau tidak memenuhi mungkin nilainya agak kurang. Mungkin aja lebih bagus. Cuman nilainya agak kurang. Tapi mungkin aja nilainya itu lebih bagus. Mungkin yang meskipun terlambat, tapi ada juga yang cepat tapi nilainya kurang. Maka kita anggap itu adalah yang bagus, itu adalah terbaik. Pak, kalau dilihat saat ini Pak, kayak apa menurut pian Pak? Kalau pian melihat tadi itu? Oh ya, kalau dilihat daripada ini kelihatannya masih belum kelihatan bentuknya lagi. Masih karena masih dalam proses lagi. Mungkin sejam baru kelihatan prosesnya. Salah seorang juri, Sri Eliani, mengaku senang lantaran yang mengikuti Lomba Maulah Topi Purun ini kebanyakan generasi muda. Artinya sudah ada transfer ilmu dari pendahulunya. Sri Eliani berharap hasil lomba yang diikuti kebanyakan generasi muda ini kada kalah dengan pendahulunya, wan bisa ditampilkan wan dipajang. Sangat mengembirakan bagi kemajuan internasional ya, dan kerajinan tradisional. Harapannya Bu dari pian sendiri Bu kepada para peserta ini seperti apa? Mungkin kreativitasnya lebih ditingkatkan lagi. Jadi ada produk-produk yang bisa menonjol lah di atasnya di daerah kita. Artinya bisa lebih unggul, lebih bisa kayak kita dulu punya tersendiri lah, kayak ciri khas belum. Nah ya, memang ada sudah sebagian tapi mungkin perlu ditingkatkan lagi lagi. Berarti kalau dilihatnya sudah bisa dijual Bu lah? Iya, tapi mungkin ada yang hanya belajar, jadi perlu lebih meningkatkan. Salah seorang peserta lomba, Budi Arliani, menyatakan sudah pernah mengikuti lomba yang sama pada tahun 2015 lalu dan berhasil mendapatkan juara pertama. Warga desa Sungai Kali, Kecamatan Berambai, Kabupaten Barito Kuala ini pun berharap dengan motif gigi haruan ini maka topi purun yang dilombakannya ini bisa kembali meraih juara karena memiliki khas Banua yaitu sasirangan. Berharap menang tampu. Gitu. Tahun ini motif apa yang ingin pian tampilkan? Motif sasirangan nih. Sasirangan apa nih motifnya Bu? Gigi haruan kan? Gigi haruan. Gigi haruan. Kenapa memilih itu Bu? Memilih itu Bu? Motif itu Bu? Kan Banjarmasin ini anunya apa tuh? Ciri khas. Ciri khasnya sasirangan. Oke. Jadi dengan ciri khas itu pian mengambil ini bilang. Kira-kira waktu yang ditentukan ini mencukupi lah Bu untuk pian menggawi ini Bu? Cukup benar, bisa lebih cukup toh aja. Ini bahannya kan membawa seorang atau membawa seorang
mewarnai sarang dia maulah mewarnainya. Sementara itu, Kepala Taman Budaya Kalimantan Selatan, Suharyanti, memadahkan lomba Maulah Topi Purun ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Taman Budaya dalam memberikan wadah untuk meningkatkan kreativitas maulah kerajinan berbahan purun. Suharyanti berharap topi yang memiliki kreativitas yang tinggi nantinya bisa dipasarkan dan dipamerkan di Kranasda. Harapannya dan tujuannya supaya begini, acil-acil yang punya keahlian itu supaya dia tidak cuma hanya sekedar mengolah aja. Dalam artian pertama dia tetap kreatif, tetap beraktivitas, tapi di situ dengan adanya lomba minimal dia punya beliau abubanya ini bisa menambah atau lebih berkreasi lagi. Kalau cuma hanya sekedar pameran kan ya itu aja kan gitu. Tetapi kalau dengan lomba kan otomatis dia berusaha bagaimana menampilkan atau membuat yang baik lebih baik. Nah itu yang harapan kita. Dan harapan kita produk-produk hasil dari tangan sendiri, kreativitas dari tangan sendiri itu hasilnya nanti tidak kalah dengan produk-produk yang lain. Bu, pemenangnya nanti akan diapakan, Bu? Pemenangnya nanti kita ya lumayan sih besar, cuman ya intinya nanti kita kita lebih memberi perhatian khusus, mungkin produknya mungkin kita bisa ke Dekranas dalam artian untuk menampilkan ini loh Pak hasil dari acil hasil lombanya kemarin dari Taman Budaya. Jadi kita memperhatikan juga. Lomba ini akan mendapatkan trofi wan duit pembinaan dengan total mencapai 15 juta rupiah. Ini jual satuin jam gitu.